warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Risma, dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, anak-anak jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Ini kita akan membahas tentang cerpen. Jadi kalian kelas sekolah dasar dulu mungkin sudah pernah diajarkan apa itu cerpen, namun tidak diajarkan, namun hanya intinya saja dan pembahasannya belum terlalu dalam. Di sini saya akan mengulik kembali apa itu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek atau cerita yang dibaca dalam sekali duduk. Itu biasanya bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Nah, dalam cerpen tersebut ada dua unsur pembangun. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Nah, apa sih unsur intrinsik itu? Ya, unsur intrinsik adalah unsur dari dalam cerpen tersebut. Unsur intrinsik itu meliputi tema, tokoh atau penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, latar tempat, dan amanat. Nah, kalau unsur ekstrinsik itu adalah unsur dari luar cerpen tersebut. Unsur dari luar cerpen meliputi latar belakang pengarang, nilai sosial, ya, nilai budaya, nilai agama, dan lain-lain. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang tema? Tema adalah pokok yang mendasari jalannya cerita. Alur adalah urutan atau peristiwa suatu cerita pendek tersebut, mulai dari pengenalan sampai akhir cerita tersebut. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang setting? Nah, setting itu ada tiga. Yang pertama, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat itu meliputi seperti di rumah, di kebun, di taman, di sekolah. Nah, latar waktu meliputi pagi, siang, pada pagi hari, pada siang hari, dan pada sore hari. Nah, latar suasana itu meliputi seperti bahagia, senang, gitu. Nah, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya akan ditambahkan oleh guru yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mafida Inursya Fitri. Di sini saya berperan sebagai guru kedua yang akan melanjutkan penjelasan dari guru pertama. Yang perlu diketahui adalah tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda dalam sebuah penulisan cerpen. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat satu masalah. Kemudian, ada 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen. Di antaranya, yang pertama ada protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Protagonis adalah tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama yang mempunyai sifat yang sangat baik. Kemudian, antagonis merupakan contoh tokoh juga yang memiliki peran utama, tetapi tokoh antagonis ini memiliki watak yang negatif seperti iri dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain sebagainya. Protagonis dalam film yang sedang viral saat ini yaitu Ikatan Cinta, yang pemeran utamanya Andin merupakan contoh yang diperankan sebagai tokoh yang berperan sebagai protagonis karena dia berperan sebagai sifat yang baik. Kemudian antagonis diperankan dengan Elsa. Antagonis yaitu tokoh ini yang diperankan dalam dalam film Ikatan Cinta, yaitu yang memerankan yaitu Elsa. Sebagai peran antagonis, dia memiliki sifat yang sombong, angkuh, dan iri kepada
pemeran utama yang berperan sebagai protagonis tadi, yaitu Andin. Kemudian yang ketiga ada tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu figuran. Tokoh ini merupakan tokoh pendukung atau tokoh yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan cerita, baik itu sebagai orang pertama, kedua, ketiga, bahkan seringkali penulis menggunakan sudut pandang orang yang berbeda di luar cerita. Kemudian yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, baik itu penggunaan majasnya, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpen tersebut. Kemudian yang ketujuh ada amanat. Amanat atau moral value atau pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik atau kita ambil dari cerpen tersebut. Di dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca pada cerita. Maling kundang dari cerita tersebut yang dapat kita petik, yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Selanjutnya akan dijelaskan kepada guru yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerpen. Di dalam cerpen terdapat unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsiknya, karena unsur intrinsik sudah dijelaskan pada sebelumnya. Tapi saya akan mengulas sedikit tentang unsur intrinsiknya dulu. Di dalam unsur intrinsik dalam sebuah cerpen ada penokohan, tokoh, amanat, alur, setting tempat, lalu watak. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang unsur ekstrinsik dalam cerpen. Bisa kita pahami yaitu dalam sebuah cerpen terdapat unsur ekstrinsik yang meliputi latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai sosial. Kita akan membahasnya satu persatu. Latar belakang masyarakat. Dalam sebuah cerpen, latar belakang masyarakat bisa menjadi penentuan nilai ekstrinsiknya. Adapun beberapa hal yang bisa masuk dalam latar belakang masyarakat antara lain ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Kita lanjutkan ke nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, unsur ekstrinsik yang kedua ialah nilai yang terkandung di dalam cerpen. Contohnya itu nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai agama. Karena keempatnya bisa mempengaruhi suatu cerpen yang ditulis oleh pengarang. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu yang ketiga. Latar belakang pengarang. Di sini sangat menentukan hasil karya tulisan dari sebuah pengarang. Tak hanya latar belakang masyarakat saja, latar belakang pengarang juga mempengaruhi cerpen yang dihasilkan. Nah, unsur ekstrinsik cerpen diantaranya riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan kondisi sastra penulis. Banyak pengetahuan yang dibaca penulis, maka akan makin bagus tulisan yang dihasilkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.